Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi ya dengan Bu Dini untuk pelajaran matematika di pagi hari ini. Hari ini Bu Dini akan membahas latihan soal yang sudah Bu Dini berikan di hari Kamis kemarin. Nah, Bu Dini akan membahasnya satu persatu. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, bangun segi banyak beraturan ada pada gambar nomor berapa? Ayo kita lihat. Gambar nomor 1 dulu. Nomor 1. Gambar nomor 1 termasuk gambar segi banyak ya. Segi banyak dan dia beraturan karena panjang sisinya sama. Kita lihat sisinya ini sama, panjangnya sama, keempatnya, sudutnya juga sama, siku-siku semuanya. Dia masuk segi banyak beraturan. Oke, nomor 1 benar dulu. Nomor 2 itu dia beda panjangnya ya, dia tidak masuk segi banyak beraturan, jangan dipilih. Sekarang nomor 3 juga panjangnya berbeda antara sebelah sini dengan sebelah sini, jadi jangan dipilih karena dia tidak masuk segi banyak beraturan. Sekarang nomor 4 panjang sisinya sama, kita lihat ya, panjang sisi sama, besar sudut juga sama, jadi yang termasuk bangun segi banyak beraturan adalah bangun nomor 1 dan 4. Oke, sekarang kita nomor 2. Bangun segi banyak tidak beraturan ada pada gambar nomor berapa? Tidak beraturan ya. Tidak beraturan itu berarti panjang sisinya berbeda, begitu juga dengan sudutnya juga berbeda. Oke, nomor 1 itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Kita lihat sisinya beda ya, ukurannya ini sama ini beda, sudutnya juga beda, yang ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Kita berarti yang nomor 1 benar, tidak beraturan. Nomor 2 ini dia panjang sisinya sama tapi sudutnya berbeda ya, dia juga termasuk segi banyak tidak beraturan sebenarnya. Kemudian nomor 3 itu termasuk segi banyak beraturan. Nah, sisinya sama ya. Nomor 4 termasuk segi banyak tidak beraturan karena panjang sisinya antara ini dengan ini berbeda. Berarti yang benar kita lihat yang A, 1 dan 4 betul. 2 dan 3, kalau 3 ini beraturan. Tadi pertanyaannya kan tidak beraturan. Berarti untuk yang B jangan dipilih. 1 dan 3. Nah, satunya benar, 3-nya salah. Kemudian 3 dan 4, 3-nya benar, 3-nya beraturan, 4-nya tidak beraturan. Berarti pilih yang semuanya tidak beraturan dan nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Bangun segi banyak beraturan ada pada gambar nomor berapa? Yo, segi banyak beraturan. Di sini sudah jelas segi banyak beraturan ada di nomor 1 karena panjang sisi nomor 1 itu sama ya. Nomor 2 ini beda, ada kecilnya di tengah ini. Nomor 4, banyak sisi pada gambar di bawah ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi. Berarti adalah segi 8. Nomor 5, bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar disebut dengan bangun segi banyak beraturan. Yang A. Nomor 6, yang bukan merupakan segi banyak yang mana? A, segi 2. Segi 2 itu berarti garisnya itu ada 2 ya. Nah, sini ini misalnya ini sama ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau segi banyak segi banyak itu harus dalamnya harus ada ruangannya. Nah, segi 4, kalau segi 4 kan nih persegi seperti ini, tengahnya ada ruangannya. Segi 5 juga ada ruangannya, segi 8 juga di tengah ada ruangannya. Nah, kalau segi 2 kan tidak ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini ada ruang, tengahnya masih ada ruangannya kan, ini segi banyak ini. Tapi kalau cuma begini, ini berarti bukan segi banyak. Berarti yang bukan adalah segi 2. Nomor 7, bangun di bawah ini yang merupakan bangun segi banyak tidak beraturan ditunjukkan oleh nomor. Nah,
nomor berapa? Ternyata adalah nomor 3 dan 4. Kita lihat sisinya beda panjangnya. 3 dan 4. Nomor 8. Contoh segi banyak peraturan yang dapat kita temukan pada benda di sekitar kita. Contoh bendanya mana? Contoh bendanya yaitu yang ini, yang C. Karena ini sisinya panjangnya sama, sudutnya juga sama. Untuk yang A, B, dan D itu jelas panjang sisinya berbeda. 9. Bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 4 sisi yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Seperti ditunjukkan gambar di bawah ini adalah 4 sisi yang 2 diantaranya saling sejajar. Ya, 2 diantara sejajar. Yang sejajar itu ini dan ini. Ini sejajar ya. Ini dan begini. Nah, ini sejajar. Nah, kemudian kalau ini sama ini enggak sejajar karena satunya begini ya. Sementara satunya seperti ini. Nah, dia enggak sejajar. Kalau sejajar tuh begini. Nah, ini sejajar. Nah, bangun ini namanya apa? Namanya adalah trapesium. Trapesium sembarang ini ya. Kemudian nomor 10. Persegi termasuk segi banyak peraturan. Kenapa? Nah, yang A punya 4 sisi dan 4 sudut. Apakah cukup itu? Enggak, harus ada ini belum jelas ya. Harusnya 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Nah, kalau seperti itu baru betul. Kemudian yang B, panjang sisi dan jumlah sudutnya tidak sama besar. Salah ya. Yang C, panjang sisi dan jumlah sudutnya sama besar. Nah, ini benar. Sisi dan sudut sama besar. Nomor 11. Kelihatan ya. Bangun segi banyak yang mempunyai 4 sisi. Ditunjukkan oleh gambar nomor. Kita lihat 4 sisi. Kalau nomor 1 sisinya ada 3. Nomor 2 ada 4. Nomor 3 ada 3 sisi. 4 juga 3 sisi. 5 4 sisi ya, 5. 1 2 3 4. 6 3 sisi. 7 juga 3 sisi. 8 4 sisi. Berarti nomor 2, 5 dan 8 jawabannya. Kemudian 12. Perhatikan pernyataan berikut. Memiliki 4 sisi sama panjang, tidak memiliki sudut siku-siku, memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus. Sifat dari bangun apa? Kita lihat yang A. Apakah dia mempunyai 4 sisi yang sama panjang? Iya. 4 sisi sama panjang, dia masuk. Apakah dia tidak memiliki sudut siku-siku? Salah, dia punya sudut siku-siku 4 jumlahnya. Berarti yang ini tidak masuk. Kemudian yang B, apakah dia memiliki 4 sisi yang sama panjang? 4 sisi sama panjang, apakah sama panjang? Tidak, yang sama panjang 2 pasang, yaitu sepasangnya ini, sepasangnya yang ini. Nah, berarti kalau dari ciri ini dia nggak masuk. Tidak memiliki sudut siku-siku, iya, dia nggak punya sudut siku-siku. Apakah dia memiliki diagonal berpotongan tegak lurus? Lihat, dia diagonalnya berpotongan dan dia adalah tegak lurus dia. Oke, yang B salah. Kalau yang C, nah C, 4 sisi sama panjang, salah ya, 4 sisinya nggak sama panjang ini, 2 pasang sisi yang sama panjang jawabannya. Kemudian yang D, apakah dia memiliki 4 sisi sama panjang? Ya, yang D itu sisinya sama panjang nih, panjangnya sama. Kemudian apakah tidak memiliki sudut siku-siku? Iya, dia nggak memiliki sudut siku-siku ya. Ini sudut lancip, ini lancip, ini lancip, ini tumpul, ini tumpul. Kemudian terakhir, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, dia diagonalnya ini ya, diagonal garis tengah ini, dan dia tegak lurus. Berarti jawabannya benar adalah yang D. Kemudian nomor 13. Dari keempat pernyataan berikut, mana yang merupakan sifat persegi? Ya, yang A, mempunyai 3 buah sisi. Salah, sisinya bukan 3 tapi ada 4.
4. Yang B mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Benar ya? Yang B betul, kita simpan dulu. Kemudian mempunyai 4 titik sudut. Betul, 4 titik sudut. Yang D mempunyai satu simetri putar. Salah, simetri putarnya itu ada 4. Yuk kita lihat dulu. Tadi antara B sama C ya, mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Kita lihat tadi, apakah ini tegak lurus? Ini ya, perpotongan tegak lurus. Iya, dia perpotongan tegak lurus. 4 titik sudut. Betul, berarti jawaban B dan C bisa ya, bisa digunakan. B boleh, C juga boleh. Sekarang nomor 14. Bangun datar yang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, dan 4 sudut siku-siku. 4 sisi, 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, dan 4 sudut siku-siku di sini adalah bangun persegi panjang ya. 2 pasang sisi sejajar gitu, sama panjang, dan 4 sudut siku-siku. Kita lihat di sini. Nah, ini persegi ya. 2 sisi, 2 pasang sisi yang sama panjang, 2 pasang. Ini sama ini sepasangnya. Yang satunya ini sama ini sama panjang. Terus punya 4 sudut siku-siku, 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah persegi panjang. 15. Suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan salah satu sudutnya 90 derajat disebut bangun. Yuk, 3 sisi. Kalau 3 sisi berarti ini adalah bangun segi 3 ya. Dan satu sudutnya 90 derajat. Berarti apa? Ternyata jawabannya adalah segitiga siku. Nomor 16. Pada bangun di bawah ini sisi yang sejajar dengan AB. Ya, yang sejajar dengan AB, yang sejajar dengan ini adalah DC. Kalau yang sejajar dengan BC adalah sisi AD. Nah, yang sejajar dengan AB adalah DC. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 17. Sudut A besarnya sama dengan sudut, kita lihat sudut A ini besarnya sama dengan sudut C ya. Sudut A besarnya sama dengan sudut C, jawabannya. Nomor 18. Sisi yang sejajar dengan sisi BC. Yang sejajar dengan sisi BC, kita lihat yang jajar ini adalah ini. Yang sejajar dengan BC adalah AD. Jawabannya adalah AD. Kemudian nomor 19. Sudut B dan D pada bangun jajar genjang di bawah ini disebut sudut B dan D. Kita lihat disebut sudut apa? Yang A tumpul, B lancip, C siku-siku, D lurus. Kalau tumpul, sudut tumpul itu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lancip itu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Dan sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Berarti sudut B dan D adalah sudut lancip. Kemudian ya, B ini sama D lancip. Kalau C ini tumpul, A juga tumpul. 20. Banyak simetri lipat dan simetri putar pada bangun di bawah ini ada berapa? Simetri lipat dan putar. Kita lihat ya. Nah, lipatnya itu hanya ada di sini ya. Garisnya di sini tuh, kalau dilipat ke sini. Nah ini C-nya ada di sini ya nanti. Kalau dilipat. Nah, berarti ada, jawabannya adalah ada 1. Nah,
Baik anak-anakku semuanya, Budi ini sudah ini ya pembahasan dari nomor 1 sampai 20 sudah kita bahas bersama-sama. Budi ini harap kalian bisa memahaminya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa berlatih kembali. Baiklah anak-anakku, sekian dulu pembahasan dari Budi ini. Kurang dan lebihnya Budi ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.